Pada dahulu kala, terdapat sebuah desa nelayan di Air Manis, Sumatera Barat, di mana tinggal sebuah keluarga yang dikarunia seorang anak laki-laki. Kehidupan mereka sangat miskin dan serba kekurangan. Meskipun sang ayah bekerja tak kenal waktu, tetapi belum juga mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga pada suatu hari, karena desakan keadaan ekonomi yang sulit, sang ayah memutuskan untuk pergi merantau menyeberangi lautan demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan berat hati sang istri terpaksa merelakan kepergian suaminya untuk merantau. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan dan tahun pun silih berganti. Tetapi, sejak pergi meninggalkan keluarganya sang ayah, tidak pernah memberi kabar apapun kepada keluarga yang ditinggalkannya di desa. Bertahun-tahun, sang ayah tidak pernah kembali ke desa dan meninggalkan istrinya, Mande Rubayah. Istrinya kemudian membesarkan anak mereka, Malin, seorang diri. Malin sering dibawa kemana-mana oleh ibunya, sehingga ia mendapatkan julukan baru, Malin Kundang, yang artinya seorang anak yang bernama Malin, yang sering dikundang-kundang atau dibawa kemana-mana oleh ibunya. Seiring berjalannya waktu, Malin tumbuh menjadi anak yang cerdas, terampil, dan juga cekatan, meskipun Malin juga sedikit agak nakal. Terkadang ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, saat Malin sedang mengejar ayam, ia terjatuh dan tangannya terbentur batu yang menyebabkan tangannya terluka di bagian lengan. Dan luka tersebut meninggalkan bekas di lengannya. Tahun demi tahun sudah terlewati, Malin pun tumbuh menjadi remaja dewasa. Malin sering berpikir dan merasa prihatin terhadap ibunya yang berjuang keras untuk menghidupi mereka. Ia pun bertekad untuk pergi merantau ikut bersama sebuah kapal dagang yang sering berlabuh di pantai dekat ia tinggal bersama ibunya. Namun, ketika ia mengungkapkan niatnya, sang ibu langsung menolak dan melarang Malin untuk pergi. Rasa trauma yang mendalam sangat membekas di hati ibu Malin saat ayah Malin pergi merantau dan tidak pernah kembali. Ibu Mande sangat berat hati jika harus ditinggal oleh anak satu-satunya. Kekhawatiran ibu Mande sangat mendasar. Ia takut kalau Malin akan mengikuti jejak ayahnya yang pergi dan tak pernah kembali. Walaupun ditentang oleh ibunya, Malin terus berusaha meyakinkan dan meluluhkan hati sang ibu. Akhirnya, karena melihat keteguhan hati Malin, ibu Mande akhirnya mengizinkannya pergi, meskipun dengan rasa sedih yang mendalam. Setelah meyakinkan ibunya bahwa ia akan baik-baik saja, Malin pun berpamitan dan meninggalkan ibu Mande sendirian di desa. Dalam perjalanan merantau, kejadian naas pun menimpa kapal yang ditumpangi Malin. Kapal tersebut mengalami musibah diterjang ombak besar dan terbalik. Malin berjuang untuk hidup di tengah lautan yang ganas. Ia berpegang pada sebuah papan serpihan kapal dan pasrah, mengikuti kemana ombak lautan akan membawanya. Dengan doa meminta keselamatan kepada Tuhan tak henti-hentinya ia ucapkan di dalam hati. Pada akhirnya Malin berhasil selamat dan terdampar di sebuah pantai. Penduduk desa di pantai itu menyambutnya dengan hangat dan membantunya, serta mengizinkan Malin untuk tinggal serta bekerja di sana. Malin sebagai seorang pemuda yang pantang menyerah dan tidak pemalas, bekerja dengan tekun mengolah tanah yang subur di desa tersebut. Waktu terus berganti, Malin yang bekerja tidak mengenal lelah, akhirnya dapat meraih kesuksesan. Ia memiliki 100 pekerja dan beberapa kapal dagang miliknya sendiri. Setelah menjadi kaya, Malin memutuskan untuk menikahi putri seorang saudagar kaya. Melihat Malin adalah seorang pemuda pekerja keras dan sukses, maka keinginannya pun tidak mendapat rintangan. Niatnya pun diterima baik oleh keluarga putri tersebut. Akhirnya pernikahan Malin dan sang putri pun dilaksanakan dengan meriah dan megah. Malin pun hidup bahagia dengan keluarga kecilnya yang baru. Sementara itu, Ibu Mande tidak pernah menerima kabar dari Malin setelah kepergiannya. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa menatap laut sambil berdoa agar anaknya selamat dan mengirimkan berita, atau bahkan kembali ke desa. Setiap kali ada kapal besar yang berlabuh di desa, Ibu Mande selalu menanyakan kepada nakhoda dan awak kapal tentang anaknya. Namun, tak pernah ada yang membawa kabar atau pesan dari Malin. Suatu hari, Malin bersama istrinya dan beberapa anak buah kapal berlayar dengan kapal besar. Setelah berlayar beberapa waktu, mereka berlabuh di sebuah pulau. Tanpa disadari, pulau itu adalah kampung halaman Malin. Melihat kapal besar yang berlabuh, penduduk desa, termasuk Ibu Mande, berkumpul di tepi pantai. Mereka ingin menyambut kapal yang mereka kira milik seorang sultan atau pangeran. Dari kejauhan, tampak saudagar kaya laki-laki dan perempuan berdiri di anjungan, mengenakan pakaian yang sangat mewah. Ibu Mande melihat dan segera menyadari bahwa saudagar laki-laki itu adalah Malin. Begitu kapal berlabuh dan kedua saudagar kaya itu turun, Ibu Mande berlari menghampiri anaknya. Saat mendekat, Ibu Mande melihat bekas luka di lengan pemuda itu dan semakin yakin bahwa dia adalah Malin.
Ia pun memeluk Malin sambil memanggil namanya dan menanyakan kabarnya. Istri Malin yang berdiri di sampingnya terkejut saat melihat seorang wanita tua berpakaian lusuh memeluk suaminya dan mengklaim sebagai ibunya. Selama ini, Malin selalu mengatakan bahwa orang tuanya adalah orang-orang terhormat yang telah meninggal dunia. Istri Malin pun bertanya kepada Malin tentang identitas wanita tersebut. Karena merasa malu, Malin mendorong wanita tua itu dan berbicara kasar kepada Ibu Mande. Malin menolak mengakui wanita itu sebagai ibunya, dengan mengatakan bahwa ibunya tidak mungkin seperti Ibu Mande yang terlihat kotor dan miskin. Setelah itu, Malin memerintahkan istrinya dan anak buahnya untuk segera kembali ke kapal dan melanjutkan pelayaran. Ibu Mande yang sudah lanjut usia tergeletak di atas pasir di tepi pantai, menangis penuh kesedihan hingga pingsan. Ketika ia sadar kembali, Ibu Mande mendapati dirinya sendirian di pantai, sementara warga desa yang sebelumnya ramai telah pergi meninggalkannya. Ia juga melihat kapal Malin dan istrinya sudah menjauh dari pantai. Dengan air mata yang mengalir, Ibu Mande berlutut dan mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya, Ibu Mande berharap jika pemuda itu bukan Malin Kundang, ia akan memaafkan segala kesalahannya. Namun, jika pemuda tersebut benar-benar Malin Kundang, maka Ibu Mande akan mengutuknya untuk menjadi batu. Setelah Ibu Mande selesai berdoa, langit yang awalnya cerah tiba-tiba gelap gulita. Hujan lebat dan badai pun datang menerjang. Kapal Malin yang sedang berlayar hancur berantakan akibat sambaran petir. Keesokan harinya, saat badai mereda, puing-puing kapal yang kini telah menjadi batu terseret ombak ke sebuah pulau. Di antara reruntuhan yang terdampar di pantai, terdapat sebuah batu yang menyerupai sosok manusia yang sedang menunduk, dikelilingi oleh ikan teri, ikan belanak, dan ikan tenggiri yang berenang di celah-celah batu tersebut. Warga setempat meyakini bahwa batu itu adalah tubuh Malin yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Sementara ikan-ikan di sekitarnya adalah bagian dari tubuh istri Malin yang sedang mencari suaminya.